Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba membicarakan tentang masalah lidah terasa pahit ya. Jadi mulut itu terasa hambar, terasa pahit, kadang sering masem gitu teman-teman ya untuk mulut itu. Nah, biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis suka mengalami hal seperti itu. Tetapi kalau misalkan membicarakan masalah seperti itu memang banyak sekali penyebabnya gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang mengalami hal tersebut, tonton videonya sampai habis biar kalian itu paham, biar kalian itu mengerti, kemudian tidak berpikir yang lain-lain. Akhirnya kalau misalnya berpikir yang lain-lain itu bisa menyebabkan kecemasan tersendiri gitu teman-teman ya. Makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami lidah terasa hambar, lidah terasa pahit, lidah terasa masem, alangkah baiknya kalian tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya ya. Karena untuk seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Karena di video-video itu masih banyak sekali yang bertanya tentang Pak, bagaimana nih cara menangani begah, Pak, bagaimana nih cara menangani lemas, Pak, bagaimana nih cara menangani sakit kepala. Itu banyak sekali ya yang bertanya seperti itu, padahal videonya itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Makanya bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran sensasi asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis, cara menanganinya seperti apa, tolong videonya ditonton ya, video-video yang sebelumnya, karena semuanya sudah saya share. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Itu banyak sekali ya yang bertanya tentang Pak, ini gimana nih, saya mulutnya masih terasa hambar, lidah itu terasa hambar, merasakan makanan-makanan. Memang seperti itu ya. Kemudian ada juga yang Pak, nih saya tuh mulutnya masih terasa pahit, masih terasa masam gitu teman-teman ya. Nah sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis banyak sekali yang mengalami hal tersebut teman-teman ya. Tetapi kadang ada di suatu situasi tertentu gitu teman-teman, karena tidak setiap orang itu mengalami hal tersebut. Dan untuk rasa masam kemudian hambar juga itu berbeda ya, berbeda. Jadi ada di suatu saat kita mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Nah kayak macam ini ya, kayak macam mulut terasa masam, itu sebetulnya ketika asam lambung naik saja gitu teman-teman ya. Dan biasanya itu apalagi kalau misalkan kita itu ada mengalami sendawa ya, ada ketika sendawa kemudian ada asam lambung yang suka terbawa keluar. Jadi ketika sendawa itu kayak macam mau muntah, itu mulut kita itu terasa pahit, panas gitu teman-teman, karena itu asam lambungnya terbawa saat sendawa gitu teman-teman ya. Dan itu apakah berbahaya? Tidak teman-teman ya, tidak berbahaya, hanya kita cukup bisa menanganinya saja dengan cara mudah gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika sendawa juga suka ada perasaan tidak enak ya. Kadang jujur ya, dulu juga saya ketika sering sendawa itu kadang ada terasa bau mulut lah dan sebagainya teman-teman ya. Jadi mulut itu terasa hambar ya, terasa hambar, terasa ya pokoknya mah enggak ini ya,
nggak senikmat apa yang dulu kita sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kita itu sering mengalami mulut terasa hambar, itu paling nggak nyaman sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya. Dan memang untuk sensasi-sensasi seperti itu adalah sensasi-sensasi biasa gitu teman-teman ya. Saya juga dulu mengalami seperti itu. Itu adalah sensasi yang sangat biasa sekali teman-teman ya. Tetapi kadang saat ini ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, justru sensasi-sensasi itu menjadi tambah kebingungan buat kita gitu teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena memang ya kembali lagi dari rasa takut kita ya. Takut ada apa-apalah dengan mulut, takut ada apa-apalah dengan penyakit dalam gitu teman-teman ya. Padahal sensasi-sensasi seperti itu di seputaran mulut itu adalah hal yang sangat biasa sekali teman-teman ya. Coba flashback deh kalian ketika dulu ya sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sendawa, kemudian ada ada asam lambung yang terbawa gitu teman-teman. Jadi kayak macam terasa pahit, terasa asam, terasa pedas gitu teman-teman ya. Tetapi kalian tidak khawatir ya. Waktu itu tidak khawatir. Karena apa? Karena kalian itu menganggap hal biasa sih sebetulnya. Karena memang hal biasa gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal-hal seperti itu menjadi luar biasa, menjadi pemikiran tersendiri buat kita ya teman-teman ya. Karena memang lahir dari kembali lagi ke trauma kita gitu ya, dari rasa tidak nyamannya tubuh kita, ditambah lagi ada sensasi-sensasi seperti itu, akhirnya menjadi ketakutan tersendiri. Takutnya kita itu terkena masalah lah dengan mulut gitu teman-teman ya, takut terkena masalah dengan pencernaan kita, takut masalahnya itu besar gitu. Nah itu teman-teman ya, itu hal yang sangat wajar sekali. Nah justru di sini itu kita harus bertindak dengan wajar biar kalian itu tidak berpikir yang lain-lain ya. Tanamkan saja dalam pikiran bahwa kejadian-kejadian itu merupakan hal-hal yang biasa teman-teman untuk kehidupan, untuk kehidupan kita. Itu hal-hal yang biasa lah, hal-hal yang lumrah lah gitu teman-teman. Coba flashback kejadian kalian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Apakah kalian juga pernah mengalami mulut itu terasa hambar, mulut itu terasa pahit, mulut itu terasa masem, mulut itu terasa pedas ketika sendawa? Itu hal yang biasa teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu kenali saja ke sana. Nah tetapi kalau misalkan kalian sudah menanamkan dalam pikiran bahwa itu kejadian biasa, karena memang kejadian biasa sebetulnya ya. Tetapi kalau misalnya kalian tidak ingin mengulangi tersebut, makanya bisa dilakukan dengan hal-hal yang hal-hal yang sederhana gitu teman-teman ya. Kalau dulu saya itu kalau misalkan menangani mulut terasa hambar itu karena memang terpengaruh dari hawa atau uap atau dari asam lambung yang sudah naik gitu teman-teman ya, atau dari panas dalam juga gitu teman-teman, memang mulut suka terasa hambar. Nah itu saya tanganinya waktu itu ketika melihat lidah, kalau seandainya lidahnya warnanya putih gitu teman-teman, saya suka sikat ya. Saya suka sikat, bersihin gitu teman-teman. Nah sesudah disikat, sesudah dibersihin ya, saya minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman. Kadang dikumur-kumur juga, kemudian saya minum juga air hangat. Nah kemudian saya bantu dengan minuman-minuman yang manis teman-teman. Tetapi untuk minuman-minuman yang manis, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tidak semua minumannya itu aman gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk minuman yang paling aman itu saya dulu cuman konsumsi jus alpukat teman-teman ya. Jadi ketika mulut terasa masam gitu, ketika dilihat di cermin ya, itu ada ada putih-putih lah. Jadi kadang orang yang sakit wajar sih sebetulnya ya untuk lidah putih-putih itu. Jadi memang karena kurang setiap harinya itu jarang sikat gigi. Jujur dulu juga saya jarang sikat gigi ya, karena untuk masuk ke WC itu, masuk ke kamar mandi itu sangat takut dulu ya. Sangat takut. Jadi jangankan untuk mandi, jangankan hal-hal untuk yang lain ya, untuk sikat gigi aja dulu saya itu merasa takut gitu teman-teman ya. Tetapi ketika mulai menyadari waktu itu, akhirnya saya bersihin mulutnya, saya sikat, kemudian lidahnya juga saya bersihin. Kemudian setelah itu saya minum air hangat pelan-pelan gitu sambil dikumur-kumur juga. Nah saya bantu dengan jus alpukat teman-teman ya, jadi ada rasa manis lah gitu ya. Nah kejadian itu saya ulang-ulang terus ya. Ketika mulut masam saya minum air manis, ketika masam lagi saya minum jus alpukat, seperti itu teman-teman ya.
dan alhamdulillah itu nanti hilang dengan sendirinya ya. Mulut kita itu terasa nikmat lagi ya. Nah itu ya teman-teman ya, jadi ketika mencoba makanan apapun itu rasanya baru mulai nempel gitu teman-teman ya, adalah rasanya. Karena kenapa? Karena lidah itu sangat sensitif ya, untuk perasa itu sangat sensitif. Jadi ketika permukaan lidah kita ditutupi dengan kotoran-kotoran yang karena memang kita jarang sikat gigi, itu ya lidah itu tidak merasakan apa-apa. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika sudah dibersihin, itu mengkonsumsi makanan-makanan itu sangat nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana. Jadi kalau misalkan bagi teman-teman yang masih, Pak ini saya mulutnya masih terasa hambar, Pak saya itu mulutnya masih terasa pahit, itu memang dampak saja sih sebetulnya ya, pengaruh dari asam lambung GERD anxiety spikosomatis ya. Tetapi untuk lidah-lidah itu sebetulnya bukan dari spikosomatis jauh ya, dari anxiety, dari spikosomatis. Tetapi kalau misalnya kalian sudah terlalu berpikir panjang lebar, aduh jangan-jangan ini mulut kena apa-apa, ini jangan-jangan dari pencernaan ada apa-apa lagi gitu. Nah baru di situ ketika pemikiran atau spikosomatisnya jalan ke arah-arah yang nggak benar, itu bisa menimbulkan kecemasan tersendiri gitu teman-teman ya. Makanya di situ ada yang namanya anxiety disorder. Jadi kecemasan berlebih lah gitu teman-teman. Dan untuk kecemasan berlebih itu tidak dari gangguan asam lambung saja ya teman-teman ya, bisa dari lain-lainnya. Kayak macam dari dampak saja. Nah itu teman-teman, jadi untuk mulut saja sebetulnya itu dampak saja. Tetapi kalau misalnya kalian berpikirnya yang lain-lain, itu anxiety-nya bisa terpicu hadir lagi teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang, apapun yang terjadi, apapun sensasi yang sekarang hinggap sama kalian, pahami saja penyebabnya, pahami saja. Kemudian keterkaitannya cari ya gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak bingung. Nah itu teman, salah satunya yaitu ya kayak macam lidah, mulut terasa masam. Kalau misalnya kalian belum paham, itu kalian bisa menjadi bingung, ini apa lagi nih dengan mulut nih gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian mengerti keterkaitannya seperti itu, maka kalian akan berpikir wajar, berpikir secara logika. Nanti kalian juga tidak berpikir yang lain-lain, dan akhirnya kalau misalnya kita berpikir secara logika, kemudian kecemasannya itu tidak terpicu datang gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian sudah berpikir secara logika, kalian juga nanti bisa menanganinya dengan mudah. Tanpa saya kasih tahu seperti ini juga kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, itu perbedaannya yang paham dan yang belum paham gitu teman-teman ya. Memang dulu juga waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety spikosomatis, ketika mulut saya terasa masam, terasa hambar, itu kalau misalnya belum paham, itu pikirannya itu langsung kemana-mana teman-teman ya. Itu sebetulnya spontanitas ya, spontanitas sebetulnya ya. Ketika belum paham, memang pemikiran yang negatif atau yang jelek-jelek itu selalu hadir. Itu memang spontanitas kita saja sih sebetulnya ya. Jadi ketika dulu saya ketika mulut masam, aduh saya berpikirnya kemana-mana ya. Waduh ini nih mulut udah masam nih, waduh jangan-jangan ini mulut ada apa-apa nih dengan mulut, jangan-jangan ini ada kanker mulut lah. Pokoknya hal-hal yang sebetulnya di luar dengan di luar logika itu selalu hadir teman-teman ya. Kemudian berpikir lebih panjang lagi, mungkin ini dari bagian dalam ya sudah rusak banget mungkin gitu ya teman-teman ya. Akhirnya ini terpengaruh deh ke mulut. Nah itu teman-teman, itu ketika belum paham gitu teman-teman, yang akhirnya ketika pemikiran-pemikiran itu semakin panjang, itu melahirkan perasaan yang kurang nyaman lah. Jadi nah ketika ada perasaan tidak nyaman, akhirnya melahirkan kecemasan tersendiri ya. Aduh jangan-jangan ini sudah waktunya saya ini umurnya tidak panjang lagi gitu ya. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana ya. Memang dulu juga saya seperti itu. Jadi ketika mulai paham, saya senyum sendiri ya. Oh ternyata ketika mengingat-ingat ya, flashback kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety spikosomatis. Jadi saya selalu mengingat-ingat ya, iya ya, dulu juga saya pernah mengalami mulut terasa masam. Kalau misalnya udah sikat gigi, udah bersihin, itu mulut enak lagi. Apalagi dibantu dengan minum-minuman yang manis gitu teman-teman ya, itu akan nyaman sekali gitu, akan terasa enak lah gitu ya teman-teman ya. Nah itu, memang saya sangat wajar sekali bagi teman-teman ya ketika mengalami apapun sensasi yang datang. Makanya saya selalu bilang,
pahami saja biar kalian itu tidak cemas, tidak was-was, karena kalau misalnya kalian paham, kalian akan tenang sendiri, dan kalau misalnya kalian tenang, asam lambungnya akan terus stabil ya. Karena untuk asam lambung GERD anxiety psychosomatis itu kalau seandainya asam lambung itu naik, itu bisa dipicu dengan pemikiran yang nggak benar teman-teman. Itu sepengalaman saya sih teman-teman ya. Tetapi malah kalau misalkan pengalaman Anda berbeda ya mungkin itu pengalaman Anda gitu teman-teman ya. Nah itu jadi bagi teman-teman yang masih mengalami sensasi di seputaran mulut, pahami saja ke sana, itu hal yang sangat biasa saja, jangan dicemaskan, jangan bingung. Memang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis biasanya, ini sepengalaman saya ya, jarang sikat gigi, kemudian ada hawa panas dalam dari dalam, terpengaruh lah gitu teman-teman ya. Nah sekarang solusinya kalau seandainya kalian tenang, karena memang harus tenang ya, karena itu sensasi yang biasa ya. Nah kalian itu harus sikat gigi, kemudian ketika sudah sikat gigi, coba deh minum jus alpukat, kemudian atau minum air manis. Nah tetapi untuk air manis ini tolong jangan air yang berwarna ya, apapun itu jenisnya, terkecuali kalau misalkan jus alpukat ya, kayak macam teh hindari saja dulu. Kemudian minuman-minuman berwarna yang lainnya lah, apalagi yang mengandung soda, hindari saja dulu karena pencernaan kalian sedang terganggu. Jadi selain kalian menangani setiap sensasi dengan cara minum minuman gitu teman-teman ya, kalian juga harus melihat kondisi pencernaan kalian gitu teman-teman. Jadi selain kita menangani mulut dengan cara minum air manis, kita juga harus menjaga pencernaannya biar tidak terganggu juga gitu teman-teman. Itu tujuannya ke sana ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran asam lambung GERD anxiety psychosomatis, tentang seputaran mulut masih terasa hambar, apalagi yang merasa mulutnya bau-bau ya. Dulu juga ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, hampir setiap hari mulut itu terasa bau. Kadang kalau lagi ngobrol sama keluarga itu, ya tolong dong jangan dekat-dekat, katanya mulutnya bau gitu. Itu memang seperti itu ya. Nah itu jadi jangan dibikin cemas lah gitu ya. Itu hal yang sangat wajar sekali ya gitu teman-teman ya. Karena kenapa saya selalu bilang jangan dibikin cemas, jangan dibikin cemas. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, ketika orang lain nge-tag sesuatu, kita itu selalu kepikiran ya, kita itu selalu kepikiran, kemudian bisa melahirkan kecemasan gitu teman-teman ya. Jangankan untuk dikatain mulut bau gitu teman-teman ya, dikatain kurus juga itu kita selalu ngedumel ya dalam hati itu ya. Aduh ini orang-orang nih saya bilang ya, bilang badan kurus, akhirnya berpikirnya lain, jangan-jangan ini tanda-tanda kematian. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Makanya hal yang sangat wajar kalau misalkan kalian sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis, ketika mulutnya terasa tidak nyaman, kemudian agak-agak bau juga, nggak apa-apa, itu pengaruh dari asam lambung ya, karena memang ada panas di dalam juga gitu. Kalau misalkan keluarga bilang jangan dekat-dekat, kayak macam saya dulu ya, jangan dekat-dekat, mulutnya bau gitu. Jangan diambil hati lah, wajar, itu memang respon keluarga atau apa ya, ya penilaian keluarga tentang keadaan kita gitu teman-teman. Jangan diambil pusing, belajarlah masa bodoh. Kalau misalkan mulutnya bau ya memang bau gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya gitu. Jadi tangani saja. Kalau misalnya mulutnya bau karena memang ada panas dalam, ya tangani saja panas dalamnya dengan cara apa yang cukup sederhana, minum air putih sesering mungkin biar asam lambungnya itu atau biar panas dalamnya itu cepat turun. Kemudian bantu juga dengan sering konsumsi pepaya, cincau, kemudian rebusan labu siam. Itu kegiatan-kegiatan itu bisa menurunkan panas dalam kita teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian, pas saya itu mau mengkonsumsi obat penurun panas dalam, apa boleh tidak? Kembali lagi ya ke pencernaan. Apapun yang kalian masukkan, tolong ingat apakah itu bisa mengganggu pencernaan kalian. Pencernaan kalian itu sekarang itu sedang proses pemulihannya. Pencernaan kalian itu sekarang itu sedang proses penyembuhannya. Jangan sampai diganggu dengan obat-obatan atau yang bisa mengganggu perbaikannya juga gitu teman-teman. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman. Makanya ketika menangani setiap sensasi itu saya yang lebih utamakannya itu yang lebih aman untuk pencernaan gitu teman-teman ya. Karena di awal-awal kita itu terkenalnya kan pencernaan, yang lain-lainnya itu hanya dampak saja gitu teman-teman ya. Jadi untuk menangani dampak itu kita harus menjaga juga pencernaannya. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, biar kalian itu tidak bingung dengan apa yang terjadi, apa yang menimpa, biar kalian itu bisa memahami. Nanti ketika sudah paham, sudah mengerti, kalian juga nanti bisa menanganinya dengan sendirinya. Karena untuk sesuatu yang terjadi dampak bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu dampak-dampak biasa, dampak-dampak rumahan dulu juga kalian pernah mengalaminya, cuman sekarang itu mengalami lagi kalian menjadi hal yang sangat besar karena kalian salah berpikir saja sebetulnya. Makanya berpikir wajar saja biar bisa menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Sentikan videonya teman-teman ya. Doa saya itu buat teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat membaik, cepat sehat kembali, kemudian cepat kembali lagi keadaan yang dulu lagi, karena memang keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.